Halo semuanya, kita lanjutkan kembali alur cerita novel Renegade Immortal. Bagian 384, Kepulangan ke Masa Lalu, Planet Suzaku. Langit berbintang terbentang sunyi, laksana lautan gelap yang tertidur tanpa angin dan tanpa ombak, bintang-bintang berkilauan lembut, seperti mata seorang ibu yang memandang penuh kerinduan, cukup untuk membuat hati siapapun terasa hangat, dan juga perih. Namun, ketika seseorang tak lagi memiliki kerabat dekat, kilau itu perlahan menjadi buram. Kesedihan pun mengalir diam-diam dari lubuk hati, menjelma menjadi desahan panjang yang tak dapat ditekan. Para kultivator juga manusia. Mereka memiliki emosi, kenangan, dan masa lalu yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Mereka menindasku, hukuman mereka terlalu ringan. Suara orang gila menggema tanpa henti di belakang Wang Lin. Aku ingin kau mengubah Su Li Guo menjadi babi kecil. Tidak, tidak, jadikan dia daun, biarkan aku menginjaknya sampai mati. Dan Liu Jinbiao juga, dia berani menipu raja ini. Semua yang menipu raja ini pasti akan berakhir menyedihkan. Hukuman menjadi budak 1000 tahun itu terlalu ringan, kau juga harus mengubahnya menjadi daun agar aku bisa menginjaknya sampai mati. Orang gila itu berjalan sambil berbicara tanpa henti. Kata-katanya mengalir seperti arus yang tak pernah berhenti, terus masuk ke telinga Wang Lin. Namun Wang Lin sama sekali tidak menanggapinya. Tatapannya menembus kehampaan berbintang, tertuju jauh ke depan, melihat dirinya diabaikan. Orang gila justru semakin kesal. Ia berhenti mengeluh kepada Wang Lin dan mulai berputar-putar mengelilinginya, mengom keras, seolah bersumpah tidak akan berhenti sampai didengarkan. Wang Lin melangkah maju tanpa suara, ia semakin dekat dengan planet Suzaku. Bahkan jika ia menutup mata, ia tetap bisa merasakan keberadaan planet itu di dalam Brilliant Void, sebagian karena ikatan mantra dan nasib, namun yang lebih kuat adalah sesuatu yang membuat jiwanya bergetar, kesedihan yang berasal dari masa lalu. Obrolan orang gila semakin menjadi-jadi, ubah jadi daun, aku akan menginjak. Akhirnya, setelah orang gila itu mengelilinginya ribuan kali, ketenangan batin Wang Lin pun terganggu. Cukup, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dengan satu gerakan ringan, tubuh orang gila itu berhenti tepat di hadapannya, seolah dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Wang Lin memandangnya dengan tenang, diamlah sebentar. Orang gila itu menatap Wang Lin, lalu kembali meraung. Ubah jadi daun, alis Wang Lin berkerut tipis. Aku tidak peduli, kau harus mengubahnya menjadi daun. Ia seperti anak kecil yang merajuk, memaksa orang tuanya memenuhi keinginannya. Wang Lin berkata perlahan namun penuh makna, kau sebenarnya sudah lama mengetahui rencana dan penipuan mereka. Orang gila itu terdiam sesaat, matanya bergerak ke sana kemari sebelum ia menggeleng keras-keras. Raja ini tidak melihatnya, ia menggeleng seperti mainan anak-anak. Wang Lin menatapnya dalam-dalam, lalu melepaskan cengkeramannya dan kembali berjalan ke depan. Darah yang kau berikan kepada Su Li Guo dan Liu Jinbiao tidak ada gunanya, ujar Wang Lin datar. Bahkan jika dimurnikan, semuanya tidak akan sebanding dengan setengah tetes darah aslimu. Kau menipu mereka, dan mereka menipumu, masih ingin memainkan sandiwara ini di hadapanku. Langkah Wang Lin tidak berhenti. Aku, Wang Lin, telah memberikan keadilan, hukuman mereka sudah cukup, jangan sebutkan hal ini lagi. Kata-katanya bergema tenang di kehampaan, orang gila itu mengedipkan mata, lalu wajahnya memerah dan ia terkikik. Bagaimana mungkin raja bijak ini bisa ditipu, ia mendengus. Namun Su Li Guo dan Liu Jinbiao memang punya sedikit kemampuan, untung raja ini tahu betapa berharganya darahnya. Dulu itu, siapa ya? Ia kembali bergumam tanpa henti, melihat Wang Lin menjauh, ia segera menyusul, suaranya perlahan melemah, namun setelah beberapa saat, ia menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Perasaan itu, perasaan aneh yang sama seperti saat mereka pertama kali meninggalkan Netherbeast. Wang Lin tetap diam sepanjang jalan. Tak lama kemudian, sebuah planet muncul di hadapannya. Planet itu tidak besar, namun dipenuhi energi spiritual yang sangat kaya, hingga seluruh permukaannya tampak bersinar lembut. Begitu Wang Lin melihat planet itu, tubuhnya bergetar dan langkahnya terhenti. Planet Suzaku, ia menatap kampung halaman yang terukir dalam jiwanya. Satu demi satu wajah muncul dalam ingatannya, orang-orang yang pernah membentuk hidupnya di planet ini. Ekspresi wajahnya menjadi muram, segalanya tampak sama. Namun manusia telah berubah. Ungkapan itu sering digunakan untuk menggambarkan waktu. Namun bagi Wang Lin, bahkan hal-hal yang seharusnya kekal pun terasa telah berubah. Tatapannya tertuju pada formasi raksasa yang mengelilingi planet Suzaku. Formasi itu terus berputar, memancarkan riak energi ke seluruh sistem bintang. Formasi ini, tidak ada saat ia pergi dulu. Formasi itu jelas baru, paling lama baru dibangun beberapa dekade terakhir. Setelah lama terdiam, Wang Lin menghela napas pelan dan melangkah maju. Orang gila mengikuti di belakang, menatap planet itu dengan rasa ingin tahu. Saat mereka mendekat, 4 sinar cahaya melesat menuju Suzaku, 3 pria dan 1 wanita, 3 muda, 1 tua, wajah mereka dipenuhi rasa hormat, seolah sedang berziarah.
Mereka melewati Wang Lin dan orang gila, menuju formasi. Ketika mendekat, lelaki tua itu berkata dengan suara bermartabat. Ini adalah planet Suzaku, kampung halaman penguasa alam tertutup. Ingat, jangan menimbulkan masalah setelah memasuki planet ini. Ini adalah tanah suci Brilliant Field, bahkan alam batin, banyak monster tua menjaga tempat ini demi penguasa alam tertutup. Ketiga muridnya segera mengangguk, rasa hormat di wajah mereka semakin kuat saat menatap planet Suzaku. Wang Lin berhenti beberapa ribu kaki dari mereka, menatap planet itu dengan emosi yang semakin dalam. Sementara itu, orang gila yang merasa kesepian mulai bergumam. Sebenarnya Su Liguo dan Liu Jinbiao tidak terlalu buruk. Namun tiba-tiba matanya berbinar saat melihat keempat kultivator itu. Haha, 3 gadis kecil, katakan padaku nama kalian, raja ini akan memberimu hadiah. Ia melambaikan tangan dan berteriak keras, keempat kultivator itu terkejut, kultivator wanita menoleh ke belakang tanpa sadar. Orang gila tertawa keras, apa yang kau cari, raja ini bicara pada 3 gadis kecil di belakangmu. Ekspresi dua pemuda langsung berubah dingin, mereka hendak berbicara, namun lelaki tua mengangkat tangan menghentikan mereka. Ia menatap Wang Lin, bukan orang gila, rekan kultivator, saya anggap Anda juga datang berziarah ke kampung halaman penguasa alam tertutup, ini tanah suci, mohon kendalikan rekan Anda agar tidak menimbulkan masalah. Setelah berkata demikian, ia memimpin murid-muridnya memasuki formasi. Ketiga murid itu menatap orang gila dengan tatapan tajam sebelum pergi. Orang gila mengerutkan bibirnya dengan kesal, kalau tak mau menyebutkan nama, ya sudah, kenapa menatap raja ini seperti itu? Ekspresi Wang Lin tetap netral, ia menepuk bahu orang gila itu dengan ringan. Ia tidak menghindari formasi, ini rumahnya, ia akan masuk melalui gerbang depan. Di dalam formasi, dua sosok tua muncul, tubuh mereka tampak seperti bayangan roh, mata mereka setajam kilat, mengamati setiap kultivator yang masuk. Lelaki tua itu segera memberi hormat, saya guru kebajikan dari planet Sungai Panggil Mingmei, membawa 3 murid untuk berziarah. Salah satu roh bertanya dingin, planet Suzaku terbuka untuk alam batin, apakah kau mengetahui aturannya? Kami tahu, tidak boleh mengambil apapun, tidak boleh merusak apapun, dan hanya boleh tinggal selama 3 hari. Kedua roh itu membentuk segel tangan, cahaya formasi menyebar dan sebuah tangga raksasa muncul, menembus awan dan kehampaan. Tangga itu langsung terhubung ke planet Suzaku, lelaki tua dan murid-muridnya melangkah ke atas tangga dan mulai berjalan turun perlahan. Wang Lin membawa orang gila dan dengan tenang melangkah ke tangga itu. Kedua roh penjaga menatap Wang Lin cukup lama, setelah ia menghilang dari pandangan, salah satu roh mengerutkan kening. Orang itu, terasa sangat familiar, ya, aku juga merasakannya, seolah pernah melihatnya sebelumnya, tapi tak bisa mengingat di mana. Keduanya menggeleng dan menghilang, formasi di sekitar planet Suzaku perlahan kembali tenang. Tangga itu berakhir di puncak gunung tertinggi di planet Suzaku. Saat Wang Lin melangkah turun, planet Suzaku terbentang sepenuhnya di hadapannya. Tangga itu, seperti tangga menuju surga, dan Wang Lin akhirnya kembali ke rumahnya. Berdiri di tangga, Wang Lin menatap ke bawah ke arah planet Suzaku. Planet itu kini terasa asing baginya, gunung dan sungai telah berubah, semuanya tidak lagi terlihat seperti yang dulu. Tanah tertutup oleh rerumputan hijau, saat angin bertiup, aroma segar menyebar di udara. Menarik, tempat ini terlihat cukup menyenangkan, lihat gunung di sana, haha, tidak terlalu bagus, terlalu kasar, jika raja ini yang membuatnya, pasti lebih baik, kata orang gila itu sambil bertepuk tangan dan tertawa. Keempat orang itu awalnya memasang ekspresi serius saat membungkuk di depan patung batu. Namun setelah mendengar ucapan orang gila itu, ketiga murid langsung menoleh dengan tatapan tajam dan jijik. Gunung ini terhubung dengan tangga, gunung tersebut adalah gunung tertinggi di planet Suzaku dan telah dibentuk dengan mantra yang sangat kuat menjadi sebuah patung raksasa. Patung itu menggambarkan seorang kultivator dengan tangan kiri membentuk segel dan tangan kanan memegang kapak raksasa, menatap ke langit, tekanan tak terlihat yang dipancarkannya membuat siapapun merasa seolah-olah sosok ini akan melawan surga. Tangga itu terhubung langsung ke bagian bawah patung. Karena perbedaan ketinggian, setiap kultivator yang menuruni tangga akan merasakan tekanan yang semakin kuat, seakan-akan mereka sedang menyembah patung tersebut. Ini adalah patung Wang Lin, ini adalah Wang Lin saat pertempuran pertamanya di Laut Awan. Namun, wajah patung itu dibuat buram, sehingga tidak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Ini analah patung penguasa alam tertutup saat pertempuran pertama di Laut Awan. Suara lelaki tua itu bergema, itu adalah saat setelah beliau membunuh leluhur klan Sparrow Api dan yang terhormat Nan Zhao. Saat itu, beliau berdiri di hadapan puluhan ribu kultivator alam luar, dan tidak satu pun dari mereka berani melangkah maju setengah langkah. Kata-kata itu membuat ketiga murid lelaki tua tersebut berbalik dan memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Setelah pertempuran pertama itu, nama penguasa alam tertutup mengguncang alam batin. Dunia akhirnya mengetahui bahwa beliau berasal dari planet Suzaku. Para kultivator alam batin pun berkumpul,
dan di bawah pimpinan beberapa senior kuat serta penguasa planet Suzaku saat itu, Zhou Wutai, gunung tertinggi ini diubah menjadi patung penguasa alam tertutup, lanjut lelaki tua itu. Wang Lin menatap patung tersebut dalam diam. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala perlahan dan menghela napas. Ia samar-samar mengingat bahwa gunung ini dulunya adalah tanah suci negara Suzaku. Namun kini, semuanya telah berubah. Ini bukanlah perubahan yang ingin dilihat Wang Lin. Ia melangkah maju dan membawa orang gila itu pergi. Setelah mereka menghilang, salah satu dari 3 murid itu mencibir. Orang vulgar seperti itu tidak pantas datang ke kampung halaman penguasa alam tertutup. 2 murid lainnya mengangguk dan memelototi arah Wang Lin pergi. Mereka begitu kasar, cepat atau lambat, mereka pasti akan dihukum dan dipaksa keluar dari planet ini. Aku tidak sabar melihat keadaan menyedihkan mereka. Wang Lin berjalan perlahan di langit, menatap bumi di bawahnya. Planet itu terasa semakin asing, membuat hatinya dipenuhi kesepian. Segalanya telah berubah, dan perubahan ini membuatnya merasa tidak berada di tempatnya sendiri. Terlalu banyak yang berubah, tidak ada lagi perasaan seperti di rumah, renungnya dalam hati. Ia berusaha keras mencari jejak keakraban, tetapi tidak menemukannya. Banyak negara kultivasi di planet Suzaku telah lenyap. Kini, seluruh planet hanya memiliki satu negara. Banyak sekte telah menghilang dan digantikan oleh 9 sekte besar yang menguasai sebagian besar wilayah planet. Saat Wang Lin melanjutkan perjalanannya, ia melihat bekas sekte pemurnian jiwa. Kenangan tentang Du Tian masih ada, tetapi sekte itu telah berubah. Gunung telah menghilang dan berubah menjadi danau, dengan pavilion-pavilion di sekitarnya yang memancarkan energi spiritual, namun itu milik sekte lain. Situ Nan pernah terbangun di sini. Suara dominannya masih terngiang di telinga Wang Lin, tetapi aura yang dikenalnya telah menghilang. Wilayah klan iblis raksasa juga telah berubah. Kini tempat itu menjadi padang rumput luas. Manusia-manusia nomaden menggembalakan domba, mengenakan pakaian sederhana atau bertelanjang dada, menyanyikan lagu-lagu ceria, anjing-anjing menggonggong di antara kawanan domba, menciptakan suasana damai yang terasa asing. Tempat ini juga berubah, gumam Wang Lin. Ia bergerak maju perlahan. Orang gila itu mengikutinya dalam diam, merasakan kesepian yang dirasakan Wang Lin. Tak lama kemudian, negara Suiyu muncul di hadapan mereka. Namun salju telah lama mencair. Tempat itu kini menjadi hutan lebat, dan kota telah berubah menjadi reruntuhan yang tertutup pepohonan. Kota fana tempat Wang Lin hidup hampir 100 tahun, tempat seorang anak bernama Cheng Niu tumbuh, telah terkubur. Melihat hutan di bawah, hati Wang Lin terasa berat. Ia merasakan bahwa tempat ini bukan lagi rumahnya. Ia seperti seorang pengelana yang kembali setelah waktu yang lama, hanya untuk mendapati segalanya telah berubah. Ia tidak sampai menangis atau berteriak, tetapi cukup untuk membuatnya tersesat dan tidak tahu kemana harus pulang. Ia tidak berani menyebarkan indera ilahinya untuk melihat seluruh planet. Ia takut melihat negara Zhao, makam orang tuanya, gua di Laut Setan, atau lembah tempat ia pernah hidup bersama Li Muwan. Akhirnya, ia turun ke hutan dan menemukan reruntuhan kota. Binatang-binatang kecil berlarian ketakutan saat ia tiba. Ia berjalan perlahan hingga melihat sebuah lubang besar. Lubang itu telah menelan jalan yang dulu ia lewati. Setelah terdiam lama, Wang Lin menghela napas dan pergi. Ia menuju Laut Setan, tetapi laut itu telah menghilang. Baskom raksasa telah ditimbun dan dijadikan wilayah salah satu dari 9 sekte besar. Gua tempat ia tinggal bersama Li Muwan telah lenyap. Ia kemudian tiba di lembah tempat ia menemani Li Muwan hingga tua, tempat Zhou Ru dibesarkan. Namun tempat itu telah diratakan dan berubah menjadi laut pedalaman yang indah, namun menyakitkan baginya. Tempat ini juga telah hilang. Planet Suzaku memang menjadi lebih indah, tetapi hanya di permukaan. Ini bukan planet Suzaku yang diinginkan Wang Lin. Ia tidak menginginkan ketenaran atau kemuliaan, ia hanya menginginkan rumah dan sedikit keakraban setelah lebih dari 2000 tahun kultivasi. Namun kehangatan itu telah lenyap. Ia menoleh pada orang gila itu dan berbisik, kenapa bisa menjadi seperti ini? Orang gila itu tertawa bodoh. Raja ini cukup tampan, hehe. Wang Lin menatap langit. Setelah lama, ia melangkah maju menuju tempat yang paling ia takuti untuk dilihat negara Zhao. Dari atas, matanya menjadi kabur. Tempat ini tidak berubah. Ia adalah penguasa alam tertutup, tetapi saat ini, ia hanyalah seseorang yang kembali ke kampung halamannya. Seorang tua yang mencari masa lalunya, di bawahnya adalah negara Zhao, dan lelaki tua serta ketiga muridnya juga telah tiba di sana. Disinilah penguasa alam tertutup tumbuh, suara lelaki tua itu bergema perlahan. Orang tua itu menunjuk ke arah negara Zhao, lalu berkata kepada ketiga muridnya. Penguasa alam tertutup tumbuh di sini, tempat ini bernama negara Zhao, inilah tanah suci sejati planet Suzaku. Di hadapan mereka berempat, cahaya berkilauan muncul di perbatasan negara Zhao. Cahaya itu saling terhubung, mengelilingi seluruh wilayah dan membentuk sebuah formasi besar. Formasi ini berfungsi untuk mencegah orang luar memasuki negara Zhao. Seluruh planet Suzaku dan 9 sekte utamanya dapat dikunjungi selama memiliki tanda izin.
namun hanya ada satu tempat yang tidak mengizinkan pembudidaya asing masuk, lanjut orang tua itu dengan nada tenang. Itu adalah negara Zhao. Ini merupakan permintaan paling tegas yang diajukan Zhou Wutai, penguasa planet Suzaku, saat planet ini mengalami perubahan besar. Segala tempat boleh diubah, ucapnya pelan namun tegas. Tetapi tidak boleh ada satu helai rumput pun yang diubah di negara Zhao. Orang tua itu berdiri di luar tirai cahaya dengan ekspresi khidmat. Ketiga muridnya menatap negara Zhao dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka memandang puncak-puncak gunung yang tampak samar di balik cahaya formasi, lalu serempak mengatupkan tangan ke arah negara Zhao. Siapapun yang melanggar perjanjian dan memasuki negara Zhao tanpa izin akan menerima hukuman berat. Mata orang tua itu berbinar tajam ketika berkata demikian, lalu pandangannya beralih ke kejauhan ke arah Wang Lin dan orang gila itu. Ketiga muridnya tertegun sejenak, lalu menoleh mengikuti arah pandangan gurunya. Begitu melihat Wang Lin dan orang gila itu, wajah mereka langsung berubah dingin, tatapan mereka dipenuhi amarah dan ejekan. Planet Suzaku memang tidak besar, tapi entah kenapa selalu ada orang-orang yang suka membuat masalah, dengus salah satu murid. Benar, dua orang itu sangat vulgar, mereka benar-benar merusak pemandangan, tambah murid lainnya dengan nada mencibir. Orang gila itu juga melihat ke arah mereka berempat, matanya langsung berbinar penuh semangat, ia tertawa keras dan berteriak dengan riang. Gadis kecil, kita bertemu lagi, haha, sepertinya kita memang ditakdirkan, untuk takdir yang mempertemukan kita ini. Ayo, 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 raja ini punya hadiah. Namun Wang Lin seolah tidak mendengar teriakan orang gila itu sama sekali, tatapannya tertuju ke negara Zhao. Perlahan, pandangannya menjadi kabur, dan gelombang kesedihan yang mendalam memenuhi hatinya. Perasaan yang sulit dijelaskan itu mendorongnya melangkah ke depan, tanpa sadar, ia semakin mendekati cahaya formasi yang mengelilingi negara Zhao. Ketiga murid orang tua itu semakin dipenuhi amarah akibat teriakan orang gila. Jika bukan karena keberadaan guru mereka, mereka sudah pasti menyerangnya. Orang tua itu mengerutkan kening dan hendak menegur orang gila tersebut. Namun tiba-tiba matanya menyipit tajam ketika ia menyadari gerakan Wang Lin. Ia melihat Wang Lin semakin dekat ke formasi, seolah berniat menghancurkannya. Ekspresinya langsung berubah muram. Ia tidak lagi memedulikan orang gila itu dan segera melangkah ke arah Wang Lin, lalu berkata dengan suara berat yang mengandung tekanan besar. Rekan kultivator, negara Zhao adalah kampung halaman penguasa alam tertutup. Ini bukan tempat yang boleh dimasuki oleh orang luar seperti kita. Kuharap Anda bisa menahan diri. Suara orang tua itu bergemuruh, mengguncang udara di sekitarnya. Tekanan tersebut membuat orang gila itu terkejut dan mundur selangkah. Orang gila itu menatap orang tua tersebut dengan marah, lalu meraung keras. Sialan, kau menakuti raja ini. Kau harus membayar. Kau membuat raja ini takut. Namun Wang Lin menutup telinganya. Dalam matanya, formasi cahaya itu seolah tidak ada lagi. Yang ia rasakan hanyalah keakraban perasaan yang berasal dari negara Zhao. Perasaan itu semakin kuat, menarik kenangan-kenangan lama dari lubuk hatinya. Dengan satu langkah, Wang Lin mendekati formasi cahaya. Dalam sekejap, riak menyebar ke segala arah, seolah-olah sebuah pusaran raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Pusaran itu berputar semakin cepat hingga riaknya menjalar ke seluruh formasi yang menyelimuti negara Zhao. Rekan kultivator, hentikan, ekspresi orang tua itu berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyerang Wang Lin untuk menghentikannya. Dalam pandangannya, tindakan Wang Lin adalah penghinaan besar terhadap kampung halaman penguasa alam tertutup, pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Karena ia telah menyaksikannya, ia harus menghentikannya. Namun ia terlambat, sebelum orang tua itu sempat mendekat, pusaran di hadapan Wang Lin telah terbentuk sepenuhnya, seolah-olah dua tangan tak terlihat dengan lembut merobek formasi, membuka sebuah celah. Tubuh Wang Lin tidak berhenti sedikit pun, dengan perasaan melankolis dan kerinduan yang mendalam, ia melangkah masuk melalui celah itu dan memasuki negara Zhao. Ia ingin merasakan kembali keakraban itu, ia menginjak tanah yang sangat ia kenal. Kilatan dingin muncul di mata orang tua itu, ia ragu sesaat, lalu mendengus dingin dan mengejar masuk melalui celah. Keberanian yang luar biasa, berani mendobrak formasi negara Zhao dan masuk begitu saja, kau telah membawa bencana besar pada dirimu sendiri. Tak lama lagi, para penegak akan tiba untuk menghukummu. Karena orang tua ini telah menyaksikannya, aku tidak akan membiarkanmu menyinggung penguasa alam tertutup. Ia melangkah masuk ke celah dan mengejar Wang Lin. Pada saat formasi negara Zhao ditembus, seluruh pembudidaya kuat di planet Suzaku segera merasakannya, ekspresi mereka berubah drastis, marah dan murung. Siapa yang berani memasuki kampung halaman penguasa alam tertutup, dia mencari kematian. Orang tua ini ingin melihat siapa yang memiliki nyali untuk menghancurkan formasi negara Zhao. Sinar cahaya melesat dari segala penjuru planet Suzaku, semuanya menuju ke arah negara Zhao. Pada saat yang sama, 9 aura kuat melesat keluar dari 9 sekte besar dan ikut bergegas ke sana. Mendobrak formasi negara Zhao dan masuk secara paksa adalah pelanggaran besar di planet Suzaku.
penghinaan yang tidak termaafkan terhadap penguasa alam tertutup, pelakunya harus dihukum. Di luar formasi, ketiga murid orang tua itu masih terpaku. Mereka telah menyaksikan Wang Lin memasuki celah, diikuti oleh guru mereka. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebaliknya, orang gila itu bertepuk tangan dengan gembira. Matanya berbinar penuh kegirangan, dan ia meraung sambil berlari ke arah celah. Hahaha, menyenangkan, sangat menyenangkan. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, lalu ia melangkah masuk ke dalam celah. Ketiga murid orang tua itu saling berpandangan sejenak. Setelah menggertakkan gigi, mereka pun ikut menyerbu masuk. Wang Lin memandang gunung dan sungai yang familiar di bawahnya. Ia melihat Gunung Hang Yue di kejauhan. Ia melihat pavilion di puncaknya, pemandangan dari 2000 tahun yang lalu. Semakin ia memandang, semakin kuat rasa keakraban itu. Hang Yue Sekte, ekspresi pahit muncul di wajah Wang Lin. Ia melangkah maju dengan lembut, riak muncul di bawah kakinya, dan sosoknya menghilang. Tak lama kemudian, orang tua itu menyusul, ekspresinya suram dan pupil matanya menyusut. Pembengkokan spasial, aku tidak bisa melihat menembus tingkat kultivasinya, tak kusangka dia menguasai pembengkokan spasial. Namun ini adalah rumah penguasa alam tertutup, banyak pembudidaya kuat ditempatkan di sini, sehebat apapun dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Matanya berbinar tajam, ia menyebarkan indera ilahinya, riak muncul di bawah kakinya, dan ia pun menggunakan pembengkokan spasial. Di bawah Gunung Hang Yue, terdapat sebuah desa pegunungan di tepi hutan. Desa itu telah berkembang menjadi sebuah kota, namanya kini adalah kota leluhur Kaisar. Wang Lin sudah mengetahui hal ini sejak kedatangannya sebelumnya. Namun di dalam kota tersebut, terdapat sebuah rumah tua yang seolah tidak pernah berubah oleh waktu. Rumah tua itu adalah rumah lama Wang Lin. Di sekeliling rumah itu terdapat halaman luas. Di sana berdiri makam-makam tua yang telah direnovasi oleh keturunan berikutnya, seolah menunggu seorang anak perantau kembali pulang. Rumah itu kosong, lingkungannya sunyi. Dalam keheningan itu, sosok Wang Lin perlahan muncul di halaman, tepat di depan makam. Wajahnya muram, dan air mata mengalir diam-diam di pipinya. Ia berlutut di depan makam. Kenangan masa kecil tidak lagi berputar liar seperti dulu. Saat ini, ia hanya merasakan kelelahan yang mendalam. Air mata terus jatuh saat ia menatap makam orang tuanya. Kesedihan memenuhi hatinya, namun pikirannya terasa tenang. Seolah-olah hanya di tempat inilah hatinya benar-benar kembali menjadi miliknya sendiri. Segala sesuatu di sini tidak berubah, inilah rumahnya yang sesungguhnya. Tangan kanannya yang gemetar terangkat dan menyentuh batu nisan. Ketika merasakan nama yang terukir di sana, air mata Wang Lin semakin deras. Bukankah ia kembali ke planet Suzaku untuk berziarah ke makam orang tuanya? Bukankah ia kembali hanya untuk melihat mereka sekali lagi? Bukankah alasan kepulangannya karena orang tuanya dimakamkan di sini? Planet Suzaku membawa setengah dari seluruh kenangan Wang Lin, tentang orang tuanya, tentang masa lalunya, tentang segalanya. Setiap kali ia lelah, ia akan menatap langit dan membayangkan planet Suzaku. Daun memiliki akar, saat gugur, mereka kembali ke akarnya. Manusia memiliki jiwa, dan jiwa akan berduka saat mengingat orang tua. Aku bisa menyerahkan segalanya, asalkan kalian masih hidup, asalkan Wan Er dan Ping Er bisa bersama kembali, aku bisa menyerahkan segalanya. Sudah sangat lama Wang Lin tidak menangis seperti ini. Ia sangat merindukan orang tuanya, hatinya terasa hancur saat memikirkan mereka. Tangisan pilunya bergema di dunia yang sunyi ini. Setiap orang memiliki orang tua. Kesedihan karena kehilangan mereka seolah memudar seiring waktu, namun sebenarnya terkubur jauh di dalam tulang. Siapa yang bisa benar-benar melupakan, semakin seseorang menua, semakin dalam kesedihan itu terkubur, dan ketika dilepaskan, ia dapat mengguncang langit. Manusia memiliki emosi, itulah sebabnya mereka disebut manusia. Kau berani menyerbu rumah penguasa alam tertutup. Pada saat itu, riak muncul di langit, seorang tetua melangkah keluar dengan wajah muram dan mata penuh amarah. Namun ketika ia melihat pemandangan di depannya Wang Lin berlutut di depan makam, air mata di wajahnya, dan mendengar kata-kata sedih itu kata-kata di mulutnya tertelan kembali. Tubuhnya bergetar hebat, pikirannya kosong, seolah petir menggelegar di benaknya. Ia tahu tempat apa ini, ia tahu siapa yang dimakamkan di sini. Ia tahu bahwa hanya ada satu orang di dunia ini yang berhak berlutut di sini dan menangis seperti ini. Ketika ia mendengar gumaman Wang Lin, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ayah, Ibu, Taizu kembali untuk menemui kalian. Wang Lin menyentuh batu nisan itu. Seolah-olah kedua orang tuanya berdiri di hadapannya, tatapan mereka menembus waktu, melintasi 2000 tahun, hingga saat ini. Wang Lin seakan tidak menyadari kedatangan lelaki tua itu. Ia tetap berlutut di depan makam, tangannya menyentuh batu nisan yang dingin. Rasa dingin itu merambat dari telapak tangannya, tetapi di dalam hatinya justru berubah menjadi kehangatan yang lembut. Air mata mengalir di pipinya dan jatuh ke atas makam. Tetesan demi tetesan perlahan meresap ke tanah, seolah-olah jatuh tepat di atas tubuh kedua orang tuanya. Rasa dingin di tangannya,
Kehangatan di hatinya, serta air mata yang membasahi makam seakan menyatukan Wang Lin dan makam itu menjadi satu kesatuan. Perpaduan ini menimbulkan perasaan yang tak terucapkan. Lelaki tua di langit itu terdiam, pikirannya bergemuruh, seolah petir tak terhitung jumlahnya meledak di dalam benaknya, tubuhnya bergetar hebat, dan sebuah dugaan perlahan muncul di hatinya. Dugaan ini membuat matanya dipenuhi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk berlutut di depan makam ini, menangis seperti ini, dan memanggil ayah serta ibu di hadapan makam ini. Orang itu adalah penguasa alam tertutup, cahaya lembut dan redup seolah terpancar dari tubuh Wang Lin, menyelimuti batu nisan di depannya. Ia tetap berlutut di sana, air matanya terus mengalir tanpa henti, tatapannya tertuju pada nama orang tuanya yang terukir di batu nisan. Namun, ketika lelaki tua itu menoleh kembali, ia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah ini hanya ilusi, tetapi di sisi kiri Wang Lin, muncul bayangan seorang wanita. Sosok itu sangat lemah, seakan bisa lenyap tertiup angin sepoi-sepoi. Rambutnya panjang, namun wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Meski demikian, tubuhnya memancarkan kesedihan yang sama. Ia berdiri diam di samping Wang Lin, menatap makam, lalu perlahan berlutut. Dari kejauhan, bayangan wanita itu dan Wang Lin tampak seperti sepasang suami istri yang sedang memberi penghormatan di depan makam orang tua mereka. Tak lama kemudian, bayangan lain muncul di sisi kanan Wang Lin. Kali ini, sosok seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, yang wajahnya sangat mirip dengan Wang Lin. Tak lama setelah itu, bayangan ketiga muncul, seorang wanita. Ketiga bayangan tersebut memandang makam dengan ekspresi sedih, lalu berlutut bersama. Pemandangan ini menyerupai sebuah keluarga berempat yang tengah memberi penghormatan. Kehangatan yang menyentuh hati dan kepahitan yang tak terkatakan menyebar di benak lelaki tua itu. Pada saat itu, lolongan keras terdengar dari langit. Orang gila itu datang sambil tertawa terbahak-bahak, diikuti dari belakang oleh ketiga murid lelaki tua itu. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di depan rumah tua tersebut. Ketiga murid lelaki tua itu hendak melangkah maju sambil berteriak, namun guru mereka segera menarik mereka ke sisinya. Ia melirik tajam, membuat mereka langsung terdiam. Mereka menundukkan kepala dan memandang Wang Lin yang masih berlutut di depan makam. Orang gila itu berlari cukup jauh, lalu menoleh ke belakang dan mendapati tak ada seorang pun yang mengejarnya. Ia menggaruk kepalanya, lalu mendarat di halaman rumah tua. Ia melihat Wang Lin yang berlutut tidak jauh darinya dan mengelilinginya beberapa kali. Ia samar-samar melihat tiga bayangan di samping Wang Lin. Wang Lin menutup telinganya terhadap semua itu. Ia tetap duduk diam, menyentuh batu nisan seolah-olah sedang menyentuh wajah lama orang tuanya. Perlahan, langit menjadi gelap, matahari tenggelam di balik cakrawala, dan formasi di sekitar negara Zhao mulai berkilau hebat. Begitu seseorang memasuki formasi negara Zhao, para pembudidaya kuat yang ditempatkan di planet Suzaku segera merasakannya dan bergegas datang. Lebih dari 10 sinar cahaya menerobos formasi dan langsung menuju lokasi Wang Lin. Sinar-sinar cahaya itu melintas di langit malam, dan satu persatu pembudidaya muncul, semua mata tertuju pada Wang Lin yang sedang berlutut di depan makam. Beberapa dari mereka adalah pembudidaya asli planet Suzaku yang pernah melihat Wang Lin sebelumnya. Begitu mereka mengenali sosoknya, ekspresi mereka berubah drastis. Penguasa alam tertutup, Wang Lin, seruan bergema dari mulut para pembudidaya tersebut. Dalam sekejap, kegemparan besar seperti badai menyapu kerumunan. Keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kegembiraan bercampur menjadi satu. Ketiga murid lelaki tua itu tertegun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang datang bersama orang gila itu, orang yang mereka sebut vulgar, adalah penguasa alam tertutup. Pikiran mereka kosong, mereka hanya berdiri terpaku tanpa mampu berpikir. Di kejauhan, langit bersinar terang dan awan merah menyelimuti langit. Dalam sekejap, awan itu terbelah dan sesosok muncul. Ia adalah seorang lelaki tua berjubah merah, wajahnya pucat, namun auranya memancarkan wibawa yang agung meski tanpa amarah. Sekilas, ciri-ciri Zhou Wutai masih terlihat di wajah tuanya. Orang tua ini adalah penguasa planet Suzaku, Zhou Wutai. Ia memandang Wang Lin yang masih berlutut, dan ekspresinya perlahan menjadi muram. Ia berdiri diam cukup lama, lalu dengan suara lembut yang menggema di tengah keheningan, berkata, "Kamu, kembali." Wang Lin tidak mengangkat kepala, tatapannya tetap tertuju pada makam. Beberapa saat kemudian, ia berkata pelan, "Aku telah kembali." Tubuh Zhou Wutai tampak renta. Dengan satu langkah, ia tiba di sisi Wang Lin dan membungkuk di depan makam. "Kalian semua, pergilah, beri kami waktu yang tenang," ujar Zhou Wutai sambil menatap para pembudidaya di udara. Meskipun banyak dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, Zhou Wutai adalah penguasa planet Suzaku. Identitasnya membuat kata-katanya memiliki bobot yang tak tergoyahkan. Lebih dari selusin pembudidaya menekan kegembiraan mereka. Mereka membungkuk hormat kepada Wang Lin, lalu kepada makam, sebelum pergi dengan penuh rasa hormat. Banyak dari mereka bukan berasal dari planet Suzaku.
mereka datang dari tempat lain dan dengan sukarela menjaga planet ini demi menghormati penguasa alam tertutup. Lelaki tua itu juga pergi bersama ketiga muridnya, yang masih diliputi keterkejutan. Tak lama kemudian, hanya tersisa Wang Lin, Zhou Wutai, dan orang gila di rumah tua itu. Beberapa saat kemudian, orang gila itu merasa bosan, ia berjalan ke samping, bersandar ke dinding, menutup mata, dan tertidur. Zhou Wutai terdiam sejenak, lalu duduk di samping Wang Lin. Ia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan 2 kendi anggur, lalu meletakkannya di tanah. Ia menatap makam dan bertanya dengan lembut, "Berapa lama kamu berencana tinggal?" Wang Lin menarik tangannya dari batu nisan dan duduk di tanah, 3 bayangan di sekitarnya perlahan menghilang. "Tidak lama," jawab Wang Lin sambil mengambil 1 kendi anggur dan menyesapnya. Ini, rasa anggur itu sangat familiar, seolah-olah ia kembali ke lebih dari 1000 tahun yang lalu. Zhou Wutai tersenyum tipis. "Ini adalah anggur keluarga Cheng. Aku menyimpannya selama bertahun-tahun, menunggu hari untuk meminumnya lagi bersamamu." Zhou Wutai juga menyesap anggurnya. Ia menatap langit dan berkata perlahan, "Aku mengambil seorang anak dari keluarga Cheng sebagai muridku. Jika dia tahu kamu kembali, dia pasti akan sangat bahagia." Wang Lin terdiam. Sosok Cheng Niu kecil muncul di benaknya, anak dengan bakat yang cukup baik. Ia menatap makam orang tuanya dan berkata lembut, "Terima kasih." Zhou Wutai tersenyum pahit. "Tak perlu berterima kasih. Posisi penguasa planet Suzaku ini kau yang memberikannya padaku. Namun aku tidak mampu menghentikan mereka datang. Setelah kamu menjadi penguasa alam tertutup, banyak orang berdatangan dengan niat baik, menjadikan tempat ini tanah suci. Aku hanya bisa menjaga negara Zhao ini." Zhou Wutai menyesap anggur lagi. "Aku tahu kamu orang yang bernostalgia. Mungkin terlalu banyak perubahan di planet Suzaku membuatmu merasa asing," katanya sambil menghela napas. Wang Lin tidak menjawab. Ia menghabiskan kendi anggurnya, lalu Zhou Wutai mengeluarkan beberapa kendi lagi. Malam semakin larut, cahaya bulan menyelimuti bumi dengan kilau perak yang dingin. Keduanya duduk di bawah sinar bulan, minum anggur, dan berbicara tentang masa lalu. "Yun Kezi dari klan Tato telah mencapai akhir hidupnya. Aku yang menguburkannya. Sebelum meninggal, ia terus menyebut namamu. Cloud Sky kini menjadi salah satu dari 9 sekte besar, tapi semua wajah lama telah menghilang. Planet Suzaku hari ini, bahkan aku sendiri merasa asing. Sedikit sekali orang dari masa lalu yang masih tersisa." Zhou Wutai meminum anggur sambil mengenang. "Apakah kamu masih ingat Zhou Zihong dari negara Hou Feng? Aku baru tahu belakangan bahwa kamu mengenalnya. Ia pergi bersama ibunya, Feng Luan, bertahun-tahun lalu. Kabarnya mereka masuk ke sekte di sungai yang dipanggil. Mitra Dao Zhou Zihong meninggal dalam pertempuran besar beberapa tahun lalu." Wang Lin mendengarkan sambil terus minum anggur, 1 kendi demi 1 kendi. "Wang Lin, sebenarnya aku iri padamu." Cahaya bulan semakin terang. Zhou Wutai tampak mabuk bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. "Kamu berani meninggalkan planet Suzaku dan bertarung di antara hidup dan mati. Aku tidak berani, aku hanya bisa menjaga tempat ini. Aku telah menjaga lebih dari 1000 tahun, aku tak akan pernah melupakan sosokmu saat meninggalkan planet Suzaku setelah mengangkatku sebagai penguasa. Dulu aku iri padamu, tapi tidak sedalam sekarang." "Ingat muridku itu?" Kesedihan muncul di mata Zhou Wutai. "Ia telah lama mati. Ia bagian dari wilayahku, aku berjanji akan menemaninya sampai akhir hidupnya. Aku menguburkannya di planet Suzaku. Setiap kali ingin pergi, aku akan datang ke makamnya dan minum sendirian. Muridku sangat mencintai kampung halamannya, ia tak ingin meninggalkannya." Wang Lin tetap diam. Mereka minum anggur keluarga Cheng hingga bulan menghilang dan langit mulai memutih. Saat fajar menyingsing, Zhou Wutai yang jiwanya masih mabuk berkata pelan, "Wang Lin, kupu-kupu merah mungkin belum mati." Dan ceritanya bersambung.